Lu pernah nggak sih tiap kali ketemu keluarga besar pasti ada yang nanya, kapan nikah? Kerja di mana sekarang? Udah punya rumah belum? Kayak, wah hidup gua belum sampai situ. Kenapa gua disodorin target-target yang kayaknya wajib banget dicapai sebelum umur 25? Padahal nggak semua orang punya jalan hidup yang sama. Ada yang bisa langsung kerja mapan setelah kuliah, ada juga yang masih bingung nyari arah. Dan itu wajar. Masalahnya, di Indonesia tuh standar sukses kayak udah ditulis di buku aturan. Padahal bukunya aja nggak pernah ada. Kita cuma nurut sama omongan orang. Nah, di sini biasanya tekanan mulai kerasa, bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam diri sendiri. Kita jadi ngerasa salah kalau nggak ngikutin timeline yang katanya ideal itu. Kalau dipikir-pikir, tekanan itu nggak muncul begitu aja. Ada sumbernya, dan seringkali datang dari orang-orang terdekat, bukan karena mereka jahat, tapi karena budaya kita udah kebentuk kayak gitu dari dulu. Nah, sebelum ngomongin gimana cara ngadepinnya, coba kita lihat dulu dari mana asal semua ekspektasi ini datang. Di Indonesia, ekspektasi sosial tuh gede banget. Dari kecil kita udah dikasih alur hidup standar, sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak, punya rumah. Dan timeline itu seakan-akan berlaku buat semua orang. Contoh, lu kerja freelance dianggap nggak serius. Lu nikahnya telat dianggap pilih-pilih. Bahkan kalau lu lagi fokus nabung buat diri sendiri, bisa aja dibilang egois. Padahal kenyataannya hidup orang beda-beda. Ada yang harus bantu ekonomi keluarga dulu. Ada yang masih sibuk nyari kerja karena lapangan kerja juga nggak sebanyak itu. Ada juga yang pilih jalur usaha yang nggak langsung kelihatan hasilnya. Tapi sayangnya di mata banyak orang, kalau lu nggak sesuai timeline itu, lu dianggap telat atau gagal. Akhirnya kita jadi dapet tekanan dua arah. Dari luar karena omongan orang. Dan dari dalam karena kita sendiri jadi ngerasa salah kalau nggak sesuai jalur yang udah ditanemin dari kecil. Kalau ekspektasi itu udah kebentuk, realitanya sering bikin mental anak muda jadi kejebak. Karena yang kita hadapin di lapangan nggak selalu sesuai sama teori yang dikatain orang-orang. Banyak anak muda di Indonesia tuh lagi ada di fase bingung. Contohnya, lulusan kuliah banyak tapi lapangan pekerjaan nggak sebanyak lulusan kuliah. Akhirnya ada yang banting setir ke bidang lain atau kerja seadanya dulu. Terus masalah ekonomi, nggak semua orang bisa langsung mikirin rumah atau mobil. Banyak yang gajinya kepotong buat bayar cicilan kuliah, bantu orang tua, atau bahkan biayain adik sekolah. Di sisi lain, sosial media bikin tekanan makin gede. Lu buka Instagram, lihat temen lu ada yang udah nikah, ada yang jalan-jalan ke luar negeri, ada yang udah punya usaha sendiri. Akhirnya lu jadi mikir, apa gue ketinggalan ya? Kok hidup gue masih gini-gini aja? Padahal yang lu lihat itu cuman highlight. Lu nggak lihat perjuangan, utang, atau tekanan yang mereka alamin di balik layar. Kalau terus-terusan dibandingin sama standar orang lain, kita bisa gampang drop. Nah, di titik ini penting banget buat belajar cara ngadepinnya, biar hidup kita tetap jalan sesuai ritme kita sendiri. Terus gimana caranya biar kita nggak kebawa stres sama tekanan sosial ini? Pertama, sadari kalau hidup lo itu bukan template. Lo nggak harus punya hidup yang sama persis kayak orang lain. Setiap orang punya starting point dan rintangannya masing-masing. Kedua, bikin pace lo sendiri. Misalnya lo belum bisa beli rumah sekarang, ya nggak apa-apa. Fokus dulu nabung kecil-kecilan. Kalau lo belum nikah di umur 25, nggak masalah, mungkin ada hal lain yang lagi lo prioritaskan. Ketiga, jangan ragu nolak atau jawab dengan simpel pas ditanya hal-hal yang bikin lu nggak nyaman. Jawab aja, belum waktunya, atau doain aja, nggak usah panjang-panjang. Keempat, cari circle yang sehat, temen atau komunitas yang bisa support tanpa ngejudge lo. Karena kadang yang bikin kita kuat bukan cuma diri sendiri, tapi lingkungan yang ngerti perjuangan kita. Intinya, hidup itu bukan lomba lari, siapa paling cepat sampai garis finish. Nggak ada yang telat dan nggak ada yang ketinggalan. Karena lu lagi ada di jalan lu sendiri. Jadi kalau sekarang lu ngerasa belum sampai titik yang orang lain capai, tarik napas dulu. Ingat, nggak ada aturan baku soal kapan harus nikah, kapan harus mapan, atau kapan harus punya rumah. Hidup itu ibarat lari maraton. Yang penting lu terus jalan sekecil apapun langkahnya. Karena akhirnya,
Yang bisa nentuin arah hidup lu, ya cuma lu sendiri. Kalau lu lagi ngerasa tertekan sama omongan orang, inget lu nggak sendirian. Banyak orang di luar sana yang lagi ngalamin hal yang sama. Jadi jangan keburu ngejudge diri lu gagal cuma karena lu belum sampai di titik tertentu. Kalau lu ngerasa relate sama obrolan ini, coba share juga pengalaman lu di kolom komentar. Siapa tahu cerita lu bisa jadi penguat buat orang lain yang lagi ada di fase serupa. Dan jangan lupa klik tombol like biar video ini bisa nyampe ke lebih banyak orang yang butuh. Subscribe juga kalau lu pengen ikut ngobrol di episode-episode berikutnya tentang realita hidup di Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan kali ini. Kurang lebihnya gue minta maaf dan sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.